Gorontalo. The Heavenly with a million culture. Langga, seni bela diri khas Gorontalo, diperkenalkan oleh Raja Jupanggola yang diberi gelar Raja Ilato. Nama Langga sendiri berasal dari kata Helangga Langgawa yang berarti gerak-gerik. Setiap gerakan Langga memiliki makna dan dipengaruhi sistem sosial dengan berbagai kebudayaan yang mengelilinginya. Desa Bualemo di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan desa yang masih sangat menjaga kearifan lokal yang ada dalam masyarakatnya. Tak terkecuali dengan mewarisi tradisi jambra kepada anak-anak muda dengan mengadakan pelatihan jambra setiap malam Kamis yang dilatih langsung oleh pelaku adat di desa tersebut. Jambra dimainkan dengan diiringi alat musik gambusi dan marwas, dilengkapi dengan 9 senar. Alat musik gambusi dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Suara yang dihasilkan memiliki karakter yang khas dengan kebudayaan Gorontalo. Marwas sendiri adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditepuk pada bagian membran yang terbuat dari kulit hewan. Membuat anak-anak muda di desa Bualemo fasih ketika menampilkan tradisi jambra ini. Tak heran, mereka seringkali dipercayai tampil pada acara-acara penyambutan atau upacara-upacara adat Gorontalo. Di era digital saat ini, sudah jarang sekali anak-anak yang mau belajar hal tradisional seperti ini. Januari 1942. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraji adalah salah satu tradisi turun-temurun di Gorontalo. Meraji adalah proses membaca aksara Arab yang ditulis menggunakan bahasa Gorontalo. Salah satu tokoh budaya di Gorontalo, Bapak Mansur Dali, melakukan tradisi Meraji atau menceritakan perjalanan salah satu pahlawan Gorontalo, Bapak Nani Wartabone. Artinya kenal mengenal satu sama yang lain kamu, dan yang lebih baik di antara kamu adalah orang yang banyak tetesan keringatnya. Tetesan keringat kita merupakan lanjutan tetesan darah pahlawan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Hurbalang Nani Wartabone ini disekolahkan di Surabaya oleh ayahnya. Ayahnya adalah seorang bupati, adalah seorang camat Suwawa. Setelah sampai di Surabaya, ketemulah Hurbalang Nani Wartabone dengan
Bung Karno dan setelah mereka komitmen untuk mengusir penjajah yang dikatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, Belanda kita denda, Jepang kita tendang, Singapura kita tempur. Bapak Ibu yang kami hormati, komitmen inilah yang menjadi pendorong Hulu Balang Nani Wartabone. Soraya Bung Karno menanyakan, wahai Nani Wartabone, apakah di Gorontalo sudah ada tentang penggalian tentang Pancasila? Spontan Hulu Balang Nani Wartabone mengatakan, Pancasila di Gorontalo sudah ada, yakni Payuli Mototalu Lipu Behu lalu berlandaskan Pancasila negara kubangun. Pertama adalah agama Totalu, agama Islamu limo po otohetamu, molapongi laluamu toai to batangamu, rukunu limo dahai umo palimo aliu dila odingingo, tomupi umo halinga ode ea polili inggahe moto bati, umate botu mahua umo pa melanggato de boti wangopata wala-walato. Yang kedua adalah nyawa podungalo. Di Gorontalo dikenal cabutlah nyawaku tetapi jangan dicabut imanku. Yang ketiga batanga pemaya jasad, harus ada tetesan keringat. Tetesan keringat kita merupakan lanjutan tetesan darah pahlawan. Dan keempat adalah harta. Harta tidak boleh kita terlalu kikir, lokek dan kodokut, bunggili bungguongo, bunggili opo dan bunggili didipo. Dan terakhir adalah membela tanah air adalah mopo dulu to lipu itu tilang oleh Pancasila terlundal. Setelah komitmen itu diuraikan kepada Bung Karno, Bung Karno menyetujuinya, dan kalau begitu mereka berpelukan dan disaksikan oleh Muhammad Yamin dan disaksikan oleh Cut Mutia, disaksikan oleh Cut Nyedin. Cut Mutia yang melahirkan anaknya dalam persembunyian. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kisah Hulu Balang Nani Wartabone. Pada tahun 1922, Hulu Balang Nani Wartabone kembali ke Gorontalo. Dan di Gorontalo lah Hulu Balang Wartabone mengumpul orang-orang yang berani. Tahebu Helia di Kecamatan Suwawa, yang diberi satu perkumpulan namanya Perkumpulan Hulunga. Dan disitulah pada suatu malam mereka bergerak menuju kantor pos Gorontalo. Dalam perjalanan menuju kantor pos Gorontalo sepanjang 13 km panjangnya barisan, dan 13 km itu puluhan ribu manusia berkumpul dan meneriakan wa upa Walanda, tangkap Belanda, tangkap Belanda. Dan dalam perjalanan itulah Hulu Balang Nani Wartabone menemukan orang-orang Jepang dan orang-orang Belanda, dan disitulah Hulu Balang Nani Wartabone menyuruh kepada leluhur-leluhur yang berkompeten di dalam bidang mantra memegang namanya pasir atau hungayo, dan disitu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga mewawancarai aparatur desa dan pelaku adat setempat untuk memintai penjelasan terhadap pelestarian budaya di Desa Bualemo. Baik, saya sebagai pemerintah Desa Bualemo, dalam hal ini Sekretaris Desa Bualemo, beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai Desa Bualemo. Desa Bualemo ini diresmikan tepat pada tanggal 15 April tahun 1995. Itu merupakan pemekaran dari Desa Poso. Saya sedikit menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Desa Bualemo, khususnya budaya dan dana. Di sini budaya dan dana tetap bisa dikatakan berjalan baik, artinya masih bisa dijaga oleh pemangku-pemangku kepentingan dalam hal ini yang melakoni sebagai bidang kebudayaan. Di sini juga perlu saya sampaikan jalannya budaya yang ada di Desa Bualemo itu juga kita sebagai pemerintah desa ada sedikit memberikan dorongan dan juga memberikan sedikit fasilitasi kepada pemangku-pemangku ataupun yang pemangku kepentingan kebudayaan, sehingga bisa dikatakan kebudayaan yang ada di Desa Bualemo itu tetap jalan sebagaimana keinginan kita masyarakat yang ada di Desa Bualemo.
Intinya di sini saya mengharapkan agar supaya budaya bisa dipertahankan itu ada keterlibatan dari semua pihak, baik itu pemerintah desa, lebih khusus kepada sekolah-sekolah. Artinya di sini merupakan suatu momen di mana kita mendorong kebudayaan ini supaya tetap terjaga sebagaimana mestinya. Pihak sekolah juga sangat diharapkan dukungan dan motivasi kepada anak-anak sekolah agar supaya pemuda sekarang harus bagaimana bisa tetap mencintai budaya yang ada di Gorontalo. Melihat situasi yang ada sekarang, anak-anak muda itu sulit untuk diberikan kepahaman untuk mencintai budaya Gorontalo. Artinya anak-anak muda sekarang dinilai bahwa sudah banyak yang terpengaruh dari budaya-budaya luar, sehingga ini merupakan kerja keras kita agar supaya membangkitkan budaya-budaya Gorontalo. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo menyimpan banyak adat istiadat yang sangat disayangkan bila hilang begitu saja. Sebagai masa depan bangsa, marilah kita sama-sama belajar, menjaga, dan melestarikan budaya kita. Dan harapan kami para masa depan bangsa agar banyak pihak yang mau mendukung hal ini agar anak cucu kita bisa menikmati indahnya kearifan lokal budaya kita.